Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gevira Denria Ervin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang keteladanan Urwah bin Zubair. Namun sebelum itu marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam masa pandemi seperti ini. Dan semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti dikisahkan dari buku mereka adalah Tabin. Pagi itu matahari memancarkan benang-benang cahaya keemasan menyapa ramah setiap pelataran Masjid Al-Haram Mekah. Sejumlah sahabat dan pentolan Tabin tengah mengharumkan suasana lewat lantunan tahlil dan takbir. Mereka membentuk halakoh-halakoh berkelompok di sekeliling Ka'bah. Mereka memanjakan pandangan matanya dan saling bercerita tanpa senda gurau yang mengandung dosa. Di dekat rukun Yumani duduklah 4 remaja bersaudara. Mereka terlihat tampan dengan pakaian putih bersihnya. Keempat remaja itu ialah Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Setelah berdoa, mereka saling menceritakan tentang kenikmatan berzikir. Salah satu di antara mereka mengusulkan agar masing-masing mengemukakan cita-cita yang dipanjatkan ketika berzikir atau berdoa. Abdullah bin Zubair membuka usulan dan berkata, "Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya." Setelah Abdullah bin Zubair bercerita, baru Mus'ab juga bercerita. "Keinginanku adalah dapat menguasai 2 wilayah Irak dan tak ada yang meronggong kekuasaanku," ujarnya. Setelah kakak beradik itu menyampaikan cita-citanya, giliran Abdul Malik bin Marwan yang menyampaikan cita-citanya. "Jika kalian berdua sudah cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum aku bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan," katanya. Sementara Urwah yang jauh berada di antara mereka masih tenggelam dalam kekhusyuan berdoa. Melihat Urwah seperti itu, akhirnya para saudaranya mendekat dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak, wahai Urwah?" Mendengar pertanyaan demikian, Urwah berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua cita-cita dari urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi seorang yang alim, sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang Tuhan mereka, sunnah nabinya, dan hukum-hukum agama dariku, lalu aku berhasil di akhirat dan masuk surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala." Hari-hari berganti. Abdullah bin Zubair dibayat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal. Ia menjadi hakim atas Hijaz, Mesir, Yaman, Khorasan, dan Irak, yang pada akhirnya terbunuh di Ka'bah, tak jauh dari tempatnya mengungkapkan cita-citanya dahulu. Sedangkan Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggalan saudaranya Abdullah, dan akhirnya juga terbunuh ketika mempertahankan kekuasaannya. Adapun Malik bin Marwan kini menjadi khalifah setelah ayahnya wafat. Ia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Bagaimana halnya dengan Urwah bin Zubair? Demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di Ka'bah, ia amat gigih dalam usahanya mencari ilmu kepada
para sahabat Rasul yang masih ada. Saking konsisten dan gigihnya, Urwah bisa meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Abu Ayyub al-Ansari, Usamah bin Zaid, Said bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, dan banyak pula mengambil dari bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pada gilirannya nanti, ia berhasil menjadi salah satu dari 7 fikih Madinah yang menjadi rujukan para pencari ilmu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.